Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak 2, Bapak Dr. Nur Habibullah, SPDI MPDI, dan selamat siang. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semua baik-baik saja. Saya Desuniarsi, mahasiswi STAI N2 Kuala Tungkal, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 3. Dan sebelum saya presentasi, akan menjelaskan mengenai materi saya. Namun sebelum itu, sebuah quotes Imam Syafi'i yang mengatakan, banyak orang yang telah meninggal, namun nama baik mereka masih tetap hidup kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, namun mereka seakan orang mati yang tak berguna. Imam Syafi'i. So, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat tercela. Berbicara mengenai tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela, tentunya itu tidak asing lagi bagi kita. Dalam artian bahasa, akhlak itu merupakan jenis akhlak. Sedangkan dalam artian istilah, suatu pengetahuan yang menjelaskan mengenai tentang perbuatan yang baik serta perbuatan yang buruk, mengatur perilaku manusia, serta mampu menentukan perbuatan akhir. Namun pada dasarnya, akhlak ini tidak melekat pada diri kita sendiri, pada diri seseorang yang berasal dari perilaku serta perbuatan. Jika perilaku yang kita contohkan itu buruk, maka itu otomatis bisa dikatakan dengan akhlak buruk. Namun sebaliknya, jika perilaku yang kita contohkan itu akhlak baik, maka itu bisa dikatakan dengan akhlak baik. Ada beberapa macam-macam sifat terpuji, diantaranya yang pertama yaitu sifat ta'aruf. Dalam pergaulan sehari-hari kita sering dengar ungkapan yang namanya tak kenal maka tak sayang. Nah, dari ungkapan itu, perkenalan ini bukan hanya dari segi nama saja, tetapi dari berbagai aspek, baik itu keluarga, pendidikan, pekerjaan, agama, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sifat tafahum, di mana sifat tafahum ini artinya saling memahami keadaan seseorang, baik sifat watak maupun latar belakang seseorang. Yang ketiga yaitu sifat jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada kita, hambanya, dalam membina kehidupan ini supaya berlaku benar dan jujur. Karena kebenaran dan kejujuran ini merupakan hal pokok dari kehidupan seseorang. Namun sebaliknya, jika kita melalaikan hal yang pokok ini, maka kehancuran dan kekacauan yang akan menimpa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat yaitu sikap adil, di mana sifat adil ini di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa bersikap adil tidak pilih-pilih kepada golongan yang bahkan sekalipun kita benci pun kita harus tetap berlaku adil kepadanya. Dengan berbuat adil maka akan mendekatkan kita pada sifat ketakwaan. Yang kelima yaitu sifat amanah, di mana sifat amanah ini yang artinya dapat dipercaya. Jika ada kerabat kita, teman kita, bahkan keluarga kita, jika dia telah percaya kepada kita, maka jangan pernah kita untuk mengecewakannya. Yang keenam ya sifat tasamuh. Sifat tasamuh ini yang artinya lapang dada. Sikap yang tidak terburu-buru menerima atau menolak saran, pendapat orang lain, sekalipun hal tersebut menyangkut masalah agama, akan tetapi difikirkan dalam-dalam, dipikirkan matang-matang, barulah persetujuan. Yang ketujuh yaitu sifat toleransi, dimana sifat toleransi ini yang artinya bersabar, namun pada dasarnya tujuan utama dalam toleransi ini adalah terciptanya kerukunan hidup antar manusia. Ada beberapa macam-macam sifat tercela, diantaranya yang pertama yaitu hasad, sifat hasad. Sifat hasad ini menurut sebagian ulama, hasad itu dengki atau iri hati, itu merupakan akar dari semua penyakit hati. Karena sifat ini merupakan manifestasi dosa pertama serta penyebab pertama dari ketidakpatuhannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, hasad ini merupakan akibat dari dendam, dan dendam ini merupakan akibat dari kemarahan dan kebencian terhadap apa yang dilihatnya tentang kondisi kebaikan, keadaan yang dicemburuinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu menghapus kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang kedua yaitu sifat riya. Riya ini berasal dari kata ru'yah yang berarti melihat. Menurut Imam Al-Ghazali, riya ini asalnya mencari kedudukan pada hati manusia. Yang ketiga yaitu sifat hubub dunia. Sifat hubub dunia ini yaitu cinta yang berlebihan terhadap dunia. Ini merupakan induk dari segala kesalahan serta perusak agama, yaitu mencintai kehidupan dunia dan melalaikan akhirat. Yang keempat yaitu sum'ah. Dalam artian bahasa, sum'ah ini diperdengarkan kepada orang lain. Secara istilah yaitu beribadah dengan ikhlas dan benar karena Allah, kemudian dia menceritakan awal perbuatannya kepada orang lain. Ini juga tergolong erat dengan sifat riya, bahkan ini tergolong sama dengan riya. Yang kelima yaitu ujub. Ujub ini merupakan sifat tercela di mana seseorang membanggakan diri sendiri karena merasa memiliki kelebihan terhadap yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ada 3 perkara yang membawa kepada kehancuran. Yang pertama yaitu pelit, mengikuti hawa nafsu, dan suka membanggakan diri. Hadis riwayat Tabari, hadis hasan. Yang keenam yaitu takabur. Takabur atau yang biasa disebut dengan sombong dalam artian bahasa, membesarkan diri atau menganggap dirinya itu berlebih dari orang lain. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai tentang sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat tercela. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, yang mana pertanyaan pertama dari mengenai tentang sifat tercela, yaitu kenapa seseorang harus menghindari akhlak tercela? Tentu kita masih bertanya-tanya, kenapa sih kita harus menghindari akhlak tercela? Ya, alasan seseorang harus menghindari akhlak tercela tersebut itu karena adalah akhlak tercela akan membuat seseorang menerima dampak buruk. Selain menerima dampak buruk kepada diri kita sendiri, itu juga sangat merugikan kepada orang lain karena itu juga akan menimbulkan dampak buruk kepada orang lain. Jadi itu harus dihindari. Kedua, bagaimana cara menghindari akhlak tercela? Cara menghindari akhlak tercela itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mempelajari dampak dari akhlak tercela tersebut. Bagaimana sikapmu jika ada temanmu yang melakukan perbuatan tercela tersebut? Nah, jika teman kita, kerabat kita, atau sahabat kita yang melakukan seperti itu, bagaimana sikap kita? Sikap kita yaitu menasehatinya agar tidak membuat tercela lagi, berbuat perilaku yang tidak baik lagi, dan mengajaknya untuk selalu berbuat baik. Misalnya seperti mengajaknya untuk berhenti pengajian dan lain-lain sebagainya, perbuatan baik lain sebagainya. Pertanyaan keempat yaitu masih berkaitan dengan sifat tercela. Mengapa orang-orang sering menyepelekan dosa kecil? Nah, ini kadang sering terjadi ya. Kenapa sih kita itu harus sering menyepelekan dosa kecil? Nah, ini dia. Karena mereka itu menganggap bahwa dosa yang kecil tersebut tidak menimbulkan hukuman yang berat. Padahal jika dinalar kembali, banyak dosa-dosa kecil yang disepelekan maka akan menumpuk menjadi banyak dan menimbulkan dosa yang sangat besar. Nah, jangan pernah untuk menyepelekan dosa-dosa, apalagi yang dari kecil-kecil itu bisa akan menjadi bukit ya. Terus pertanyaan kelima masih berkaitan dengan akhlak tercela. Sebutkan contoh akhlak tercela yang harus kita hindari. Sebelumnya yang harus kita garis bawahi itu yaitu akhlak tercela. Semua akhlak tercela yang tidak baik itu harus kita hindari. Ada beberapa akhlak tercela yang harus kita hindari. Yang pertama yaitu berdusta atau bohong ketika berbicara dengan orang lain. Yang kedua yaitu jika berjanji dia suka ingkar. Terus yang ketiga yaitu durhaka kepada orang tua. Yang keempat berprasangka buruk kepada orang lain. Yang kelima yaitu suka iri dengan keberhasilan orang lain. Yang kelima suka dengki. Yang keenam sombong dengan apa yang dimilikinya. Yang ketujuh yaitu ghibah. Dan yang terakhir mudah tersinggung. Itu juga tidak baik.
Selanjutnya, pertanyaan yang keenam itu beralih ke pembahasan mengenai tentang sifat-sifat terpuji. Apakah akhlak yang baik itu didapat dengan cara bawaan atau fitrah, ataukah dengan dipelajari dan dilatih dengan usaha yang keras? Nah, sebagian sifat yang baik itu adalah bawaan dan sebagiannya diusahakan. Nabi SAW bersabda kepada As-Sayyid Abdul Ghais, "Inna fikal khuluqaini yuhibbuhumullah al-hilmu wal anas." Sesungguhnya dalam dirimu itu terdapat dua perangai, yang keduanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu santun dan kalem, tenang dan sabar tidak tergesa-gesa. Pertanyaan yang ketujuh, Budi telah berlaku curang pada saat ujian dan mendapatkan ranking teratas dan diberikan hadiah kepadanya. Halalkah hadiah tersebut? Yang ditanya, hadiah tersebut halalkah atau tidak halal? Nah, jika Budi telah berlaku curang pada saat ujian, mendapatkan peringkat pertama dan diberikan hadiah karenanya tadi, maka hadiah tersebut tidak halal dan diwajibkan untuk dikembalikan. Nabi SAW bersabda, "Man ghasya falaisa minni." Dan barang siapa yang berlaku curang, maka ia bukanlah termasuk golonganku. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan yang kedelapan ini berkaitan dengan sifat-sifat tercela. Pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri orang yang sifatnya takabur. Nah, orang yang sifatnya takabur ini dia suka memuji dirinya sendiri, meremehkan orang lain, suka mencela dan mengkritik orang lain sehingga menjatuhkannya. Kritikannya itu menjatuhkan. Dan pemboros dalam harta bendanya dan selalu berlebih-lebihan. Pertanyaan yang kesembilan yaitu masih berkaitan dengan sifat terpuji. Sebutkan salah satu macam-macam sifat terpuji sesama dalam masyarakat. Nah, tadi sudah dijelaskan dalam penjelasan saya mengenai tentang sifat terpuji dan sifat tercela. Di sini yang saya akan menjelaskan mengenai tentang sikap jujur, sifat jujur. Karena jujur ini adalah sifat yang sangat baik ya. Karena pada dasarnya, pada hal pokoknya itu harus mempunyai sifat jujur. Jika kita tidak mempunyai sifat jujur ini, maka kerusakan dan kehancuran yang ada dalam diri kita. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan ke-10, ini berkaitan dengan sifat terpuji. Bagaimana perilaku kita atau sikap kita terhadap lingkungan sosial? Nah, tadi sudah dijelaskan dalam penjelasan mengenai tentang sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat tercela. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial, artinya manusia itu selalu saling tolong-menolong, saling berhubungan, sehingga terciptanya keharmonisan apabila kita saling membantu, saling menolong di antaranya. Itu tadi pertanyaan terakhir mengenai tentang sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat tercela. Jadi kesimpulannya, jauhilah sifat tercela dan teruslah untuk belajar menjadi yang terbaik. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat. Dan sifat tercela ini juga adalah sifat yang sangat buruk. Itu juga akan merugikan diri kita sendiri, akan merugikan orang lain, dampak buruknya juga ke orang lain, ke diri kita, jadi sangat merugikan. Hindarilah sifat-sifat tercela. Dari macam-macam sifat tercela banyak sekali diantaranya seperti sifat hasad, riya, hubud dunya, sum'ah, ujub, takabur, itba'ul hawa, ghibah, dan masih banyak lainnya. Itu harus kita hindari dan teruslah untuk menjadi yang terbaik. Teruslah untuk belajar selalu menjadi yang terbaik, jujur, adil, dan lain sebagainya. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa adanya orang yang dicintai dan orang yang dibenci. Kalau memang demikian realitasnya, maka hendaknya ia senantiasa bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Imam Syafi'i.
Sekian dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah saya jelaskan itu bermanfaat bagi kita semua. Saya Desuniarsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.